Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Cai. Kali ini kita akan membahas tentang bioma. Tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk yang belum subscribe ke channel ini, untuk subscribe ke channel ini dulu dan klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi-informasi ilmu selanjutnya. Oke, lanjut. Jadi bioma adalah ekosistem besar yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis di daerah luas, terdiri dari flora dan fauna yang khas. Ciri-ciri bioma secara umum itu adalah sebagai berikut nih. Yang pertama, terbentuknya interaksi unsur-unsur lingkungan yaitu air, iklim, tanah, dan organisme yang hidup di suatu daerah. Yang kedua, komunitas klimaks atau kumpulan macam-macam populasi. Sebagai penanda daerah tersebut terdapat bentuk vegetasi utama yang mendominasi. Yang ketiga, komunitas yang cukup stabil kecuali di suatu kejadian yang mengganggu dalam kestabilan komunitasnya. Yang keempat, dapat dikenali dengan melihat dominasi vegetasinya itu apa. Yang kelima, penamaan bioma umumnya didasarkan pada dominasi vegetasi. Adanya variasi bioma di permukaan bumi disebabkan oleh adanya variasi iklim. Pola iklim dipengaruhi oleh cahaya matahari yang masuk ke permukaan bumi. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas bioma yang ada di dunia. Setidaknya ada 7 bioma yang perlu diketahui. Nah, yang pertama itu ada bioma hutan hujan tropis, kemudian ada bioma hutan gugur, kemudian ada sabana atau savana, kemudian ada bioma padang rumput atau stepa, kemudian ada bioma gurun, kemudian ada bioma taiga, dan yang ketujuh itu bioma tundra. Kemudian di beberapa sumber yang saya baca itu ada beberapa bioma lagi, yaitu yang pertama ada hutan lumut, kemudian ada hutan mangrove dan hutan musim. Jadi totalnya ada 10 ya. Yang pertama adalah bioma hutan hujan tropis atau hutan tropis. Bioma hutan tropis ini bioma yang mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan yang paling tinggi. Bioma ini meliputi daerah aliran sungai Amazon Orinoco, Amerika Tengah, sebagian besar daerah Asia Tenggara dan Papua Nugini, serta lembah Kongo di Afrika. Curah hujan di hutan hujan tropis ini cukup tinggi dan merata sepanjang tahun, sekitar antara 200 sampai 225 cm per tahunnya. Selain itu, di daerah ini matahari bersinar sepanjang tahun dan dari bulan satu ke bulan lainnya perubahan suhunya itu relatif kecil. Jenis vegetasi yang khas di hutan hujan tropis itu adalah tumbuhan epifit atau tumbuhan yang menempel pada batang-batang pohon dan tidak merugikan pohon tersebut. Contohnya itu anggrek. Kemudian ada juga liana atau tumbuhan merambat, contohnya itu rotan. Fauna pada bioma ini adalah hewan-hewan yang sifatnya diurnal atau hewan yang aktif pada siang hari, jadi bukan nokturnal. Kemudian di daerah bawah kanopi dari hutan hujan tropis ini dan di daerah dasarnya hidup hewan-hewan yang sifatnya nokturnal, yaitu hewan yang aktif pada malam hari, misalnya burung hantu, babi hutan, ada kucing hutan juga, dan macan tutul. Yang kedua adalah hutan gugur. Hutan gugur dapat ditemukan di bagian timur Amerika Utara, Eropa Tengah, barat daya Rusia, kemudian ada di Jepang juga, dan di Cina bagian timur, Selandia Baru, dan juga di Australia. Ciri khas bioma hutan gugur yaitu tumbuhannya memiliki daun yang meranggas waktu musim dingin, bukan musim panas. Nah, ciri-cirinya itu sebagai berikut. Curah hujannya itu merata sepanjang tahun, sekitar 75 sampai 100 cm per tahunnya.
Bioma ini memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Keanekaragaman jenis tumbuhannya lebih rendah dibanding hutan tropis atau hutan hujan tropis yang sebelumnya kita bahas. Musim panas pada bioma hutan gugur menerima energi radiasi matahari yang cukup tinggi, demikian pula dengan presipitasinya dan kelembapan. Kondisi ini mengakibatkan pohon-pohon tinggi tumbuh dengan baik, namun cahaya masih dapat menembus ke dasar karena dedaunannya tidak begitu lebat. Fauna yang ada di hutan gugur ini seperti burung, serangga, bajing, dan rakun, atau hewan sebangsa seperti luwak dan musang. Pada saat menjelang musim dingin, radiasi sinar matahari mulai berkurang dan suhu mulai turun. Tumbuhan mulai sulit mendapatkan air sehingga daun menjadi merah, coklat, atau akhirnya gugur. Sehingga musim ini disebut musim gugur, kayak bunga sakura. Pada saat musim dingin, tumbuhan gundul dan tidak melakukan kegiatan fotosintesis. Beberapa jenis hewan melakukan hibernasi atau tidur pada musim dingin. Ketika menjelang musim panas, suhu menjadi naik, salju mencair, dan tumbuhan pun mulai berdaun kembali atau bersemi, sehingga disebut musim semi. Demikian video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini agar kami bisa lebih semangat dalam membuat konten pendidikan lainnya. Wassalamualaikum.